Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Natasha Marilis. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh pidana berupa video yang dimana setelah itu saya akan menerangkan dan menjelaskan macam jenis dan unsur-unsur tindak pidana yang ada di dalam kasus tersebut, dan juga saya akan menerangkan mengenai syarat dapat diterapkannya masing-masing dalam pasal tersebut, kapan menggunakan dan menerapkan pasal tersebut. Tapi sebelumnya tonton video berikut ini ya. Mbak, yang depan Mbak, duduk Mbak. Penganiayaan ya dengan tersangka sehari-hari panggilannya KH ya, tersangkanya KH. Ini adalah laporan polisi sejak bulan April. Awal April ada laporan polisi oleh korban inisial A yang pada malam itu ya di salah satu kafe ya, di salah satu kafe di daerah Jakarta ada suatu cekcok ya, cekcok. Jadi korban dengan pelaku ini cekcok, kemudian temannya korban cekcok dengan pelaku. Kemudian datanglah ini korban untuk melerai ya, untuk melerai karena cekcok. Jadi tersangka KH kita tangkap tadi malam, tadi pagi ya, tadi pagi di kos-kosan temannya ya. Di kos-kosan temannya di Jalan Setiabudi. Kita tangkap untuk kita bawa ke Polda Metro Jaya dan kita lakukan penyidikan. Yang bersangkutan ya, ini adalah status penangkapan. Kenapa kamu mukul? Karena pacar saya diganggu oleh teman pelapor, Pak. Oh gitu. Setengah 4 kita satu table, tiba-tiba dia ribut sama teman saya yang kebetulan bareng saya kan, tapi Krisnya nggak kenal, makanya dia ribut. Kris posisi di sebelah kanan saya, dia tiba-tiba jalan nyamperin teman saya dorong-dorongan. Gua bilang, saya pegang pundaknya, kayak saya duduk kan, berdiri, saya pegang pundaknya. Weh, nggak usah, ini teman gue, teman juga, gue bilang gitu. Dia balik badan, ngeliat muka gue, langsung gue yang ditampol, langsung kena hidung, tepat di hidung. Ya udah, makanya gue bilang kalau mau damai sini ngomong sama gue, nggak diambil. Gue ajak keluar buat selesaiin sekalian gitu kan, nggak diambil juga. Oh ya udah, masa gue pulang bonyok nggak gue apa-apain ya kan, gue ke Polda, gue visum. Mungkin kalian sudah tidak asing mengenai video yang sudah saya share sebelumnya, karena tersangkanya adalah seorang aktor yang dimana mungkin setiap hari beliau telah diliput oleh media, dan juga mengenai hal ini, mengenai permasalahan ini, mungkin banyak media yang sudah meng-up video tersebut gitu. Nah, dalam kasus ini Kris Hatta didakwa melakukan penganiayaan terhadap Anthony. Kris diduga memukul wajah Anthony sampai mengalami luka di bagian wajahnya. Dan atas perbuatannya, Kris Hatta diancam pidana dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. Nah, aktor Kris Hatta dituntut 10 bulan penjara terkait kasus penganiayaan. Jaksa menyebut Kris bersalah karena melakukan penganiayaan terhadap Anthony di sebuah klub malam. Dan juga jaksa memaparkan Kris terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana dengan denda paling banyak 4.500. Nah, dalam hal ini, dalam kasus ini gitu,
Kasus Chris Hatta ini termasuk jenis tindak pidana penganiayaan biasa, yang dimana tersangka memukul korban di area wajah tanpa adanya luka berat, tanpa terjadinya efek samping dan juga tanpa perencanaan gitu. Hal ini masuk dalam unsur subjektif karena ini melakukan tindak pidana ini dengan sengaja, tanpa adanya perencanaan, tanpa direncanakan terlebih dahulu, jadi spontan. Dan juga dalam kasus ini diterapkannya pasal 351 ayat 1 KUHP ini karena terdapat beberapa bukti yang dimana terdapat luka yang ada di daerah wajah korban dan juga serta melakukan tindak pidana penganiayaan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus yang kedua, yakni kasus tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat serta menyebabkan kematian. Mungkin yang kasus yang kedua ini mengenai hilangnya nyawa seseorang karena pengeroyokan gitu kan. Nah, terjadi di Sumatera Barat, seorang pria tewas karena dikeroyok oleh 5 remaja. Yang dimana si korban bernama Warido Anafiska berusia 23 tahun yang dikeroyok oleh 5 remaja karena masalah asmara. Kasus penganiayaan ini terjadi karena pelaku tersangka yang berinisial AMD cemburu pacarnya YL diganggu oleh korban, sehingga pelaku membajak akun Facebook pacarnya dan memancing korban untuk datang ke TKP. Rencana untuk melakukan pengeroyokan tersebut muncul secara tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul di salah satu rumah tersangka. Dan disitulah baru terjadinya niat untuk melakukan pengeroyokan secara bersama-sama kepada korban. Dan terdapat barang bukti, beberapa potong kayu, yaitu 3 potong kayu yang digunakan untuk mengeroyok korban, 4 unit ponsel dan juga 1 unit sepeda motor. Nah, atas perbuatannya, kelima pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan nyawa seseorang hilang akibat perencanaan terlebih dahulu terjerat pasal 351 ayat 1 KUHP, pasal 170 ayat 2 KUHP, pasal 353 ayat 3 KUHP, pasal 56, pasal 53 KUHP. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai penganiayaan mengenai pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 353 ayat 3 KUHP. Dalam kasus ini terdapat 2 jenis tindak pidana penganiayaan, yakni dalam pasal 351 ayat 1 penganiayaan biasa dan pasal 353 ayat 3 tindak pidana penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian pada seseorang. Dan unsur yang ada dalam kasus tindak pidana ini yakni unsur kesengajaan subjektif, yang dimana terdapat kesengajaan bukan kelalaian dan juga terdapat perencanaan terlebih dahulu, direncanakan terlebih dahulu sehingga menyebabkan nyawa seseorang hilang gitu. Dan diterapkannya kedua pasal tersebut gitu. Pasal 351 ayat 1 karena terdapat tindak pidana dan juga dalam pasal 353
3 ayat 3 karena terdapat tindak pidana berencana yang dimana 5 tersangka tersebut menganiaya korban dengan 3 potong kayu sebagai barang bukti dan menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi di dalam video tersebut mengenai kasus penganiayaan biasa dan kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akibat pengeroyokan. Dan mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila penjelasan yang saya sampaikan kurang jelas. Li'anna kulul insan makanul khotowan nisyan. Dan mungkin selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap nyawa. Terima kasih. Nama saya Nabila Syahah, NIM 302. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 2 kasus. Yang pertama, kasus tentang aborsi atau pengguguran bayi. Kasus yang kedua yaitu tentang pembunuhan bayi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis tindak pidana, di mana jenis-jenis tindak pidana itu ada beberapa, yaitu kejahatan dan pelanggaran, formil dan material, sengaja dan kelalaian, terjadi seketika dan berlangsung terus, umum dan khusus, komunia dan propria, biasa dan aduan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana itu ada 2, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan unsur objektif itu perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan, dan terdapat pelanggaran diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Pada kasus pertama ini diduga seorang remaja perempuan yang berusaha menggugurkan bayinya yang dibantu oleh bapaknya. Janin Eka. Menurutnya, kondisi janin sudah membusuk sehari setelah persalinan yang tidak sesuai prosedur tersebut. Eka mengalami kontraksi yang kemudian dibantu oleh sang ayah tanpa pengawasan ahli. Dikutip dari tribunjatim.com, Selasa 10 Maret 2020, di hadapan majelis hukum, Edi mengatakan bayi bisa meninggal bila ada SOP yang salah. Proses kelahiran harus dilakukan sesuai dengan kompetensi, dalam hal ini dokter atau bidan. Setelah mendengarkan pendapat ahli, sidang akan dilanjutkan pekan depan. Diberitakan sebelumnya, seorang ayah dan anak diadili lantaran dianggap melakukan tindak pidana praktik aborsi. Perbuatan tersebut dilakukan lantaran pacar Eka enggan bertanggung jawab dengan menikahinya setelah hamil. Muslih mengaku hanya berniat menolong putrinya yang mengalami kontraksi. Ia memijat perut Eka hingga bayinya. Nah, pada kasus tersebut, si bapak membantu sang anak untuk menggugurkan bayinya dan menggunakan alat gunting dan skop, di mana gunting tersebut untuk memotong ari-ari dan skop untuk menguburkan ari-ari janin itu. Bapak tersebut di sini menolong melahirkan, namun kondisi bayi sudah tidak bernyawa dan kemudian dibuang di Sungai Genteng. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam dengan pasal 364 KUHP dan 34 ayat 1 KUHP atau pasal 77
ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Nah, kasus tersebut termasuk ke dalam unsur subjektif karena mereka melakukan dengan unsur kesengajaan sehingga menyebabkan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Nah, pada kasus selanjutnya di sini ada seorang wanita Bogor bunuh bayinya di selokan. Pada kasus ini, remaja berusia 18 tahun berinisial NS di Bogor ditangkap polisi karena diduga membunuh bayi yang baru dilahirkannya dan membuang jasadnya ke selokan. Perbuatan NS ini termasuk perbuatannya bayinya yang baru saja dilahirkan. Bahkan bayi tersebut dibuangnya ke selokan. Ini terjadi di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan ibu kandung adalah seorang remaja perempuan berinisial NS 18 tahun. Sebelum membuangnya ke selokan, NS bahkan tega membunuh bayinya di kamar mandi rumah. Hal ini disampaikan Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldi. Roland menjelaskan bahwa setelah bayi laki-lakinya itu dilahirkan, pelaku nekat mencekik bayinya sendiri. Kemudian pelaku memotong tali ari-ari sang bayi dengan pisau dapur. Motif pelaku melakukan aksi kejinya itu, kata Roland, adalah rasa malu karena punya anak di luar nikah. Diketahui sebelumnya warga Kampung Kramat Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi pada Rabu 12 November 2020. Mayat bayi tersebut ditemukan warga terbungkus plastik hitam di sebuah selokan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kondisinya pun sudah mengalami pembusukan bahkan dikerumuni lalat. Setelah polisi melakukan penyelidikan, sosok pelaku perbuatan NS ini termasuk perbuatannya nekat karena sang pacar menolak bertanggung jawab atas bayi hasil hubungan gelapnya. Pelaku melakukan aksi kejinya ini dengan motif rasa malu karena mempunyai anak di luar nikah dan sang pacar tidak mau bertanggung jawab. Bayi hasil hubungan gelap tersebut dilahirkan NS di dalam kamar mandi seorang diri. Remaja berusia 18 tahun yang malu dengan kelahiran bayi hasil hubungan gelap tersebut, kemudian mencekik darah dagingnya sendiri hingga tewas. Setelah dilahirkan, pelaku kemudian mencekik bayinya sendiri lalu memotong tali ari-arinya dengan pisau dapur dan lalu membungkus bayinya dengan kantong plastik berwarna hitam dan membuang ke selokan yang tidak jauh dari rumahnya. Aksi NS kemudian terbongkar usai penemuan mayat bayi terbungkus plastik hitam di selokan di Kampung Kramat. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian mendapat petunjuk dan berhasil menangkap NS di rumahnya. Atas perbuatannya, NS dikenakan pasal 340 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara di atas 7 tahun. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.